kuantitatif, menentukan kadar. Nah, ini untuk tujuan kualitatif, yaitu untuk menentukan struktur suatu senyawa. Ya. Nah, salah satu teknik yang sangat penting ya dalam elusidasi itu adalah dengan NMR, Nuclear Magnetic Resonance, ya, yang sudah Anda pelajari sebelumnya, yaitu dengan teknik NMR. Ya. Nah, pada NMR ini apa informasi yang akan didapatkan? Ya, saya tidak terlalu memberikan basic ya NMR karena saya yakin basic NMR sudah Anda pelajari di dalam pertemuan sebelumnya. Nah, ini saya langsung ke pemanfaatannya, bagaimana membaca data pada NMR. Ya. Nah, dari spektra NMR itu akan dapat informasi apa? Yang pertama, informasi yang kita dapatkan dari NMR itu adalah informasi banyaknya jenis lingkungan hidrogen yang berbeda dalam satu molekul. Ya, banyaknya jenis lingkungan hidrogen yang berbeda dalam satu molekul, ini kita bisa dapatkan dari NMR. Jadi di dalam NMR itu ada hidrogen NMR, H, atau orang lebih sering menyebutnya proton NMR, ya, HNMR. Kemudian nanti ada C13 NMR. Nah, sekarang untuk kenapa namanya kok disebut HNMR dan CNMR, ya Anda sudah pelajari itu ya, karena kita yang akan kita tahu, akan kita baca itu adalah data-data hidrogen dalam suatu molekul. Ya, Anda bisa bayangkan ya, satu molekul organik itu kan isinya CHO aja ya. Nah, Anda misalnya tahu paracetamol itu CHO ada N1 ya. Asetosal itu hanya CHO saja. Nah, ketika kita itu sudah tahu posisi hidrogen itu seperti apa, nah nanti kita akan tidak susah untuk kemudian menentukan struktur suatu senyawa ya. Kemudian nomor satu adalah banyaknya jenis hidrogen ya yang ada dalam satu molekul. Yang kedua adalah banyaknya atom hidrogen yang ada pada masing-masing lingkungan itu. Nah, ini ada berapa jenis, kemudian di tiap jenis itu ada berapa hidrogennya, kita akan tahu dari NMR. Ya. Kemudian banyaknya atom hidrogen pada atom karbon tetangga. Nah, dia tetangganya itu kan ada CH3. CH3 itu sebelahnya apa? CH2. Sebelahnya lagi apa? Nah, ini bisa kita deteksi dari teknik NMR. Ya, jadi sampai saat ini spektrometri NMR, Nuclear Magnetic Resonance, itu adalah teknik spektrometri yang paling bagus begitu ya untuk digunakan dalam elusidasi struktur ya, sampai saat ini. Nah, seperti misalnya data NMR itu nanti seperti ini. Ya. Nah, bagaimana dari data ini? Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana interpretasi dari data ini, kemudian kita bisa menentukan struktur senyawanya itu seperti ini. Itu yang akan kita pelajari. Ya, 3 pertemuan dengan saya adalah membaca spektra, kemudian menentukan struktur suatu senyawa. Ya. Nah, tadi yang pertama yang kita pelajari itu bahwa NMR itu akan memberikan informasi banyaknya jenis hidrogen, banyaknya jenis lingkungan hidrogen dalam satu molekul. Dari mana ini ya? Nah, banyak jenis lingkungan hidrogen itu kita ketahui dari puncak-puncak yang ada di sini. Ini ada puncak di angka 2,0, ya angka ini 0 sampai 10 ini disebut sebagai geseran kimia atau chemical shift. Ya, ini di chemical shift 2,0 ini ada satu puncak. Kemudian ada lagi di chemical shift 5. Ya, 5,0. Ini ada chemical shift juga. Ada puncak juga. Ya, kemudian di geseran kimia 7,4, 7,3 gitu ya. Ini ada juga puncak, singlet juga. Nah, kalau ada 3 golongan atau 3 kelompok puncak seperti ini ya dalam NMR, ini menunjukkan bahwa dalam NMR ini ada 3 jenis lingkungan hidrogen. Ada 3 jenis lingkungan hidrogen yang berbeda. Ya. Ini ya, ada 1, 2, 3, berarti ada 3 jenis lingkungan hidrogen. Oh, berarti ini kalau struktur ini awalnya belum diketahui ya, kita
bisa tahu ini ada 3 jenis lingkungan hidrogen. Ya. Terus kemudian yang kedua banyaknya atom hidrogen yang ada pada masing-masing lingkungan itu. Dari mana kita bisa tahu? Ya. Puncak 2,0 ini mengandung berapa hidrogen? Puncak 5,0 ini mengandung berapa hidrogen? Puncak 7,3 ini mengandung berapa hidrogen? Dari mana kita bisa tahu? Dari yang disebut sebagai integral. Ya, integrasi. Mana integrasi itu? Integrasi ini. Ya, ini yang ditunjukkan oleh garis ini. Dari sini ya, undang-undangan ini. Dari ini sampai ke sini untuk yang 2,0. Kemudian untuk yang 5,0 itu adalah ini sampai sini. Yang 7,3 jadi dari sini sampai sini. Nah, kemudian sudah dikuantifikasi ini ya. Ini untuk yang 7,3 itu besarnya adalah 55,5 diferensial. Yang 5, ini 22 dan yang 2 ini 32,5. Nah, garis integrasi ini menunjukkan perbandingan relatif jumlah hidrogen yang membentuk puncak ini. Ya, jadi kalau Anda nanti bagi ya 55,5 dibandingkan dengan 22 dibandingkan dengan 32 itu kira-kira perbandingannya adalah ini 3, ini 2, ini 5. Caranya bagi gimana? Ya, yang paling kecil ini bagi dengan bagi yang paling kecil. Ini akan dapat 1. Ya, ini 1. Ini kira-kira 1,5. Yang ini 3. Ya, jadi perbandingannya ini 2 ya, 2,5. 2,5. 2,5, 1 dan 1,5. Sehingga nanti perbandingannya ada 3, 2 dan 5 ya. Itu ya. Kemudian teknik NMR itu juga akan menunjukkan banyaknya atom hidrogen pada atom karbon tetangga. Dari mana kita tahu? Ya. Banyaknya atom hidrogen. Jadi kita tahu kan tadi dari integrasi ini kita tahu bahwa puncak ini pada 2,0 ini mengandung 3 hidrogen. Puncak di 5,0 ini mengandung 2 hidrogen. Puncak di 7,3 ini mengandung 5 hidrogen. 5, 2, dan 3. Oke, nah kemudian yang tetangga, ya tetangga. Berapa atom hidrogen pada karbon tetangga? Dari mana kita bisa tahu? Dari pola splittingnya ini. Pola splitting yang singlet ini hanya 1 puncak disebut singlet. Kalau 2 puncak nanti doublet, kalau 3 puncak triplet dan seterusnya. Nah itu akan menunjukkan jumlah proton tetangga. Nah, kalau singlet ya, jadi jumlah proton tetangga itu ditunjukkan dengan pola splitting ini min 1. Ya, pola splitting min 1. Kalau ini pola splittingnya hanya singlet, berarti puncak ini tidak punya proton tetangga. Puncak ini tidak punya proton tetangga dan ini tidak punya proton tetangga semuanya. Karena polanya singlet. Ya. Nanti akan kita lihat di slide-slide berikutnya. Ya. Jadi ada 3 hal tadi ya, informasi yang akan kita bisa dapatkan dari NMR. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini juga contoh ya. Ini contoh dari struktur CH3, CH2, Cl ya, etil klorida. Nah, ini etil klorida. Ini yang tadi saya sampaikan. Kalau yang tadi contoh sebelumnya singlet semua, tapi yang ini dia triplet. Puncaknya ada 3 dan ini kemudian puncaknya ada 4 kuartet. Ya. Nah, tadi saya sampaikan kalau pola splitting ini menunjukkan jumlah proton tetangga, ya, jumlah proton tetangga. Nah, ini kalau pola splittingnya triplet berarti jumlah proton tetangganya 2. Kalau pola splittingnya kuartet jumlah
proton tetangganya 3. Ya, jadi kuartet 4 min 1. Oke, nah ini mereka akan saling tetangga. Kemudian jumlah proton yang membentuk, ya, jumlah proton yang membentuk puncak ini itu diketahui dari mana? Diketahui dari sini. Dari integrasinya ini. Ini integrasinya itu setinggi ini ya, yang dari garis titik-titik sampai bawah ini. Ini untuk integrasi puncak yang di 3,5 ini. Ya. Nah, untuk integrasi puncak yang di 1,5 ya ini ya dari batas ini sampai ke sini. Nah, ini perbandingannya, ini dibentuk oleh 3H, yang ini dibentuk oleh 2H. Integrasi ini diperoleh dari mana? Integrasi ini diperoleh dari kuantifikasi area di bawah kurva ini. Ya, jadi area di bawah kurva ini dikuantifikasi, itu kemudian dituliskan menjadi integrasi ini. Ya. Jadi kalau strukturnya itu adalah CH3, CH2, Cl, maka CH3 ini puncaknya yang ini, yang di 1,5. 3H dari CH3 itu ditunjukkan integrasi ini, garis integrasi. Ya, kemudian proton tetangganya, kenapa ini triplet? Ya, kenapa ini triplet? Karena dia bertetangga dengan 2H. Nah, CH3 ini kan tetangganya CH2. Ya, jadi dia akan nampak sebagai triplet karena tetangga plus 1. Ya, kalau proton tetangga, jumlah proton tetangga itu N, maka splitting itu akan N plus 1. Nah, ini jumlah proton tetangganya kan 2. Dia akan di split menjadi 3. N plus 1. Nah, yang di 3,5 ini, ya, di 3,5 ini adalah puncak dari CH2. CH2-nya, ya, 2H dari CH2 itu ditunjukkan dengan integrasi ini. Ya, integrasi ini menunjukkan ada 2H. Kemudian kuartet, ya, ini ada 4 puncak, itu menunjukkan bahwa dia punya tetangga 3H. Ya, karena tetangga itu, ya, dia akan mempengaruhi dia menjadi N plus 1. Ya, jadi kalau di sini ada kuartet, berarti jumlah tetangganya hanya 3H. Ya, jadi mereka ini saling mempengaruhi. Jadi strukturnya adalah CH3, CH2, Cl. Nah, Cl-nya diketahui dari mana? Ya, Cl memang tidak bisa diketahui dari spektra NMR. N juga tidak bisa diketahui dari spektra NMR, ya, karena yang di dalam ini khususnya ini proton NMR itu yang akan dibahas ya hanya proton-protonnya saja, hidrogen-hidrogennya saja. Ketika nanti kita menggunakan C-NMR, karbon NMR, ya yang dibahas juga hanya karbon-karbonnya saja. Jadi yang diketahui dari NMR itu adalah karbon dan hidrogen. Oke, ya, saya lanjutkan. Nah, dari spektrum di atas dapat diperhatikan beberapa hal sebagai berikut, ya. Dari berbagai proton dalam satu molekul dihasilkan beberapa signal resonansi. Ini disebabkan karena proton-proton tersebut berada dalam lingkungan kimia yang berlainan. Signal-signal itu dipisahkan dengan geseran kimia, ya, yang tadi ada 2, ada 5, ya, itu disebut sebagai geseran kimia, ya, dari 0 sampai 10, ya. Kemudian luas daerah di bawah masing-masing signal itu berbanding lurus dengan jumlah proton yang menghasilkan signal tersebut, ya. Luas daerah di bawah signal ini dapat diukur secara integrasi, ya. Nah, kemudian tidak semua signal itu sederhana, ya. Misalnya ada yang berupa singlet, ya, ada yang berupa doublet, triplet, kuartet. Nah, splitting ini disebabkan oleh interaksi antara hidrogen itu dengan hidrogen yang ada di sampingnya.
Ya, tadi makanya doublet, triplet, kuartet itu akan menunjukkan berapa proton tetangga yang mempengaruhi proton itu. Ya, ini. Jadi ada 3 hal ya tadi yang harus Anda dapatkan dari spektra NMR. Ya. Nah, sekarang kita bicara tentang tadi kan pertama chemical shift ya, dipisahkan oleh geseran kimia atau chemical shift. Nah, apa yang mempengaruhi chemical shift? Tadi kan chemical shift ada yang 2, ada yang sampai 7, ya, ada yang 3,5 dan seterusnya. Itu apa yang mempengaruhi? Ya. Yang pertama yang mempengaruhi ini adalah efek elektronegativitas. Ya. Suatu proton yang terikat pada atom karbon yang mengikat unsur yang elektronegatif, ya maka chemical shift dari proton itu akan naik dengan kenaikan elektronegativitas dari unsur yang diikat. Jadi misalnya ini kan semuanya sama-sama kita bedain metil ya. Tapi ketika metil itu CH3 itu hanya mengikat, semuanya terikat H, maka geseran kimianya dari proton CH4 itu hanya 0,23. Ketika 1H dari CH4 ini tergantikan oleh I, ya jadi CH3 itu mengikat I ini adalah atom yang elektronegatif. Geseran kimia CH3 ini menjadi 2,16. Ketika CH3 itu mengikat Br, yang dia lebih elektronegatif dibandingkan I, geseran kimianya meningkat 2,68. Ketika mengikat Cl, geseran kimianya 3,05. Kenapa? Karena Cl itu lebih elektronegatif dibandingkan Br dibandingkan dengan I. Ya, ketika CH3 ini mengikat O, ya OH di sini, maka CH3 itu geseran kimianya menjadi lebih besar 3,4. Ya, karena O lebih besar elektronegativitasnya dibanding Cl, Br, I. Ya, nah kemudian jadi yang pertama mempengaruhi adalah efek elektronegativitas. Ya. Kemudian multiple substituen mempunyai efek yang lebih kuat daripada single substituen. Atau kalau atom elektronegatifnya itu banyak, ya, dia akan lebih besar pengaruhnya dibandingkan kalau itu satu. Ya. Ini ya, jadi yang 3Cl, CH kalau Cl-nya 3 itu sampai CH-nya itu 7,27, tapi kalau hanya 1, 3,05. Kalau Cl-nya 2 yang mengikat CH di sini, ya ini menjadi 5,3. Ya. Oke. Kemudian jarak, ya pengaruh dari substituen akan berkurang dengan cepat dengan bertambahnya jarak. Ya. Pengaruh unsur elektronegatif terhadap proton akan menjadi kecil apabila antara proton dan unsur elektronegatif dipisahkan oleh lebih dari 3 atom C. Jadi ini, kalau ini langsung berdampingan, ya CH2 langsung berdampingan dengan Br, itu CH2 geseran kimianya 3. Tapi kalau ini ya, yang ini tetap 3. Tapi kalau ini, nah ini akan 1,69. Kalau sudah lebih panjang lagi jaraknya, ya, ini sampai 3, ini hanya 1,25. Jadi makin jauh dari atom elektronegatif, makin kecil pengaruhnya. Kemudian pengaruh yang mempengaruhi chemical shifts lagi adalah hibridisasi. Nah, kemudian proton yang terikat pada atom yang hibridisasi sp3 itu kira-kira hanya 0 sampai 2 ppm. Nah, ini hibridisasi ya, ini proton, ini terhibridisasi C-nya semuanya sp3. sp3. Tapi ada yang membedakan, ya ini adalah C primer, ya. Ini C sekunder dan ini adalah C tersier. Ya. Primer, sekunder, tersier. Ini sama-sama sp3 tapi dia akan beda ya, mesti yang tersier itu nanti nilainya hampir 2, ya kalau sekunder itu 1, nah kalau primer itu hanya ya sekitar 1. Ya.
atau 0, ya hampir 1. Ya, ini antara 0 sampai 2 ppm. Jadi hibridisasi ini mempengaruhi. Ini untuk yang sp3 ya. Kemudian kalau proton yang terikat pada atom yang terhibridisasi sp2, nah ini geseran kimianya 4,5 sampai 7. Untuk hidrogen aromatik itu akan muncul pada range yang lebih downfill, yaitu 7 sampai 8. Ini proton-proton ini, ya proton-proton aromatik ini dia akan muncul di 7 sampai 8. Ya. Proton aldehid, ya proton aldehid ini nanti akan muncul lebih downfill lagi, yaitu 9 sampai 10. Tadi ada contoh proton aromatik ya, ini. Nah, ini kan proton aromatik. Nah, proton aromatik tadi disebut 7 sampai 8. Nah, ini angka 7 sampai 8 memang khas untuk proton aromatik. Ya. Nih. Oke, ya. Ini ya 7 sampai 8, kalau ada puncak di 7 sampai 8. Kemudian nanti kita lihat ada IDH-nya itu sesuai, ya nanti kita akan ini simpulkan ya bahwa itu adalah aromatik. Ya. Nanti kita pelajari tentang IDH juga ya. Kemudian proton yang terikat pada atom yang terhibridisasi sp. Sp itu ikatan rangkap 3 ya. Sorry, ini kurang 1 garis lagi ya. Proton asetilenik yaitu proton CH di mana C-nya triple bond ya, di mana hibridisasinya adalah C ini adalah sp ya. Sp dengan H. Ini secara tidak wajar dia geseran kimianya hanya di 2 sampai 3 ppm. Kalau hanya berdasarkan hibridisasi, kan ini hibridisasinya mestinya lebih elektronegatif. Ya. Tapi kalau hanya berdasarkan hibridisasi, maka seharusnya hidrogen asetilenik akan muncul pada delta yang lebih besar daripada hidrogen vinil. Karena karbon sp mestinya lebih elektronegatif daripada karbon sp3 dan sp2. Ya. Tapi ternyata ini enggak. Ya. Tadi kan karbon sp2 itu 4,5 sampai 7. Proton yang terikat pada CsP2 itu 4,5 sampai 7. Tapi ternyata proton yang terikat oleh Sp ini hanya 2 sampai 3 ppm. Nah, ini mengapa? Ini tanda tanya. Ya. Nah, mengapa? Ini karena adanya efek yang disebut sebagai efek anisotropik. Nah, ini efek anisotropik. Apa itu efek anisotropik? Ya, anisotropik artinya adalah not isotropic, non uniform, ya tidak seragam. Maksudnya apa? Ya, ini kalau kemarin Anda sudah belajar bagaimana prinsipnya ya. Nah, ini di dalam medan magnet eksternal gugus-gugus yang mempunyai elektron pi ya seperti C triple bond, C double bond, ya CO dan cincin aromatik ini akan menghasilkan medan magnet induksi ya yang tergantung dari orientasi molekul tersebut terhadap medan magnet. Ya, pengaruh medan magnet induksi tersebut dapat bersifat diamagnetik pada daerah tertentu di sekitar elektron pi, dapat juga bersifat paramagnetik atau searah ya pada daerah yang lain. Akibatnya dapat berpengaruh sehingga terjadi shifting atau pergeseran ke arah upfill dan bisa juga pengaruhnya menyebabkan terjadinya pergeseran ke arah downfill. Jadi ini ya. Ini tadi di dalam aromatik ya, dalam aromatik itu kan ada elektron yang selalu bergerak. Nah, elektron yang selalu bergerak ini ternyata dia menimbulkan medan magnet. Ya, kalau di dalam prinsip NMR itu kan ada medan magnet eksternal yang diberikan ya. Ini mohon maaf saya tidak memberikan basicnya ya, karena basicnya tentunya sudah diberikan oleh Bu Ani. Ya, sudah diberikan oleh Bu Ani. Mungkin lain waktu saya perlu minta ya materi dari Bu Ani sejauh mana basic diberikan ya. Oke, nah ini dia ada medan magnet eksternal ini HO ini medan magnet eksternal yang diberikan ya. Nah kalau ada medan magnet eksternal yang diberikan ini ya kemudian ini
ini diberikan ya, kemudian akan mempengaruhi proton-proton di sini kan ya. Tetapi ternyata putaran dari elektron ikatan pi yang ada di cincin benzen itu juga mempengaruhi ya, mempengaruhi atau menimbulkan medan magnet sekunder. Ya, ini menimbulkan secondary magnetic field ya yang dihasilkan oleh perputaran elektron pi. Nah, ini menghasilkan medan magnet sekunder. Nah, ternyata medan magnet sekunder yang dihasilkan ini ternyata tidak berbeda-beda. Di daerah tertentu itu arahnya berbeda. Seperti ini di daerahnya H ini, Anda lihat arahnya, dia naik ke atas kan. Tapi di atas ini, di sini ini, dia turun ke bawah. Ya, yang di luar sini naik ke atas, yang di tengah sini arahnya ke bawah. Nah, artinya apa? Nah, kalau di daerah sini berarti karena arahnya ke atas itu searah dengan HO, maka proton ini akan merasakan medan magnet itu lebih kuat. Ya, karena ada medan magnet dari luar ditambah medan magnet sekunder ya yang ditimbulkan oleh putaran elektron pi. Sehingga ini akan menjadi geseran kimianya menjadi lebih besar karena dia merasakan medan magnet yang double ya, primer dan sekunder. Tetapi kalau ada yang ada di atas ini, ada proton yang di atas bidang ini, nah dia akan merasakan medan magnet lebih kecil. Kenapa? Karena yang dari sekunder itu berlawanan dengan HO. Ya, jadi akan mengurangi. Itu. Ya. Nah, ini yang nanti dibaca lebih detail, tadi sudah saya sampaikan secara langsung. Sehingga nanti geseran kimia dari proton-proton aromatik ini menjadi besar ya, 7 sampai 8. Demikian juga untuk proton-proton yang terikat oleh C yang sp2 yang terikat oleh alkena itu juga demikian. Nah, ini ya. Ini contoh ya, tadi kan kalau yang di proton-proton yang terikat langsung di sini itu geseran kimianya besar 7 sampai 8. Tapi kalau ada proton yang letaknya di atas bidang ini seperti misalnya CH2, nah ini akan kecil ya karena medan magnet sekunder itu berlawanan dengan medan magnet yang diberikan, medan magnet eksternal yang diberikan. Ini juga ya, ini pada cincin seperti ini, proton yang di luar ini akan besar ya. Geseran kimianya outer hidrogen itu geseran kimia besar bahkan sampai 8,9. Tapi yang inner hydrogen ini kecil sekali. Ya. Demikian juga yang ini dengan logika anisotropik tadi. Oke ya. Kemudian alkena ini juga sama ya. Alkena juga demikian ya. Ini proton ini elektron pada ikatan rangkap ini menimbulkan medan magnet sekunder juga ya. Nah, yang sifatnya yang di daerah sini, daerah proton ini sifatnya dia memperkuat medan magnet ya searah, sedangkan yang di atas ini dia berlawanan. Sehingga geseran kimia dari proton-proton alkena itu menjadi besar ya, tadi sampai 4,5 sampai 7. Nah, aldehid ini juga demikian ya. Aldehid ini di samping karena efek anisotropik ya, maka kenapa dia bisa menjadi 9 sampai 10 ya, karena ada efek dari CO ini ya. CO ini efek withdrawing effect dari atom oksigen. Jadi tadi kan kalau terikat oleh atom yang sangat elektronegatif itu akan besar geseran kimianya. Nah, proton ini ya, yang di sini itu berikatan dengan C yang terikat oleh O. Nah, secara tidak langsung proton ini di samping dipengaruhi oleh anisotropik ya, dia dipengaruhi juga oleh elektronegativitas dari O. Sehingga geseran kimianya 9 sampai 10. Nah, alkuna tadi ya, ini mohon maaf kurang 1 strip ya. Secara tidak wajar muncul 2 sampai 3 ppm ya. Ini juga karena anisotropik juga ya.
anisotropi. Tapi arahnya berbeda. Ya, ini C dengan C, arahnya berbeda. Justru pada daerah proton ini, ya, daerah di mana ada proton itu, medan magnet sekunder yang ditimbulkan oleh ikatan pi yang ada di asetilen ini justru berlawanan dengan medan magnet eksternal, ya, sehingga proton ini merasakan medan magnet itu menjadi hanya sangat kecil. Ya, maka proton ini menjadi shielding atau menjadi terlindungi, ya, dan geseran kimianya hanya 2 sampai 3 ppm. Oke, ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini tentang integral. Oke, sebelum ke tentang integral, mungkin ada yang ingin diperjelas. Silakan kalau ada yang ingin diperjelas. Saya kasih waktu. Ada yang ingin diperjelas? Boleh lewat chat, boleh langsung. Ya. Oke. Kalau ada yang ingin diperjelas, ya, sebelum lupa tulis dulu di chat, ya, tulis dulu di chat. Nanti nanti akan kita bahas di akhir sesi, ya. Oke. Belum ada yang langsung, berarti saya lanjutkan, ya. Saya lanjutkan tentang integral. Ya. Nah, integral itu apa? Integral ini tadi kan dibentuk dari luas daerah di bawah puncak, ya, yang ini proporsional dengan jumlah hidrogen yang menimbulkan atau menghasilkan puncak itu. Ya. Integrasi peak ini biasanya ditunjukkan sebagai garis integrasi tadi, ya, ada kan integrasi. Tinggi integrasi di suatu puncak itu secara langsung proporsional dengan luas daerah di bawah puncak itu. Ya. Nah, tinggi garis integrasi tidak menunjukkan jumlah absolut, ya, tetapi memberikan jumlah relatif masing-masing hidrogen. Jadi tidak absolut, ya. Kalau tadi kan 55, ya 55 itu bukan jumlah absolut, ya, tetapi jumlah relatif. Karena ternyata jumlahnya hanya 5. Ya. Oke, ya, terus ini misalnya tadi, ya, ini 55, 22, 32,5. Nah, ini adalah jumlah perbandingan relatif dari proton-proton yang membentuk masing-masing puncak ini. Nah, kadang penampilan kalau ini, ya, presentasi dari integrasi itu ditampilkan seperti ini. Sebagai garis, ya, ini untuk spektrum-spektrum yang lama itu akan ditampilkan sebagai garis, ya. Tapi untuk spektrum-spektrum yang baru, NMR yang baru, itu sering ditampilkan sebagai bilangan seperti ini. Ya, integralnya ini dituliskan di sini ada 58, 21, sekian, 33, sekian. Nah, ini menunjukkan relatif perbandingan relatif dari masing-masing proton yang membentuk puncak ini. Ini puncak dari yang sama, ya, dari senyawa yang sama tapi direkam dengan spektrum yang berbeda. Nah, ini akan informasi-informasinya sedikit berbeda. Nah, yang informasi-informasi baru itu sering yang seperti ini modelnya, ya. Ini memang masih ada integrasinya, garis integrasinya. Ini dari sini ke sini, ya. Tapi juga ada kuantifikasinya. Oke, terus kemudian yang terakhir, informasi yang terakhir tadi kan proton tetangga. Ya. Aturannya ada N+1. Splitting, ya, atau pemecahan signal itu mengikuti aturan N+1. Tiap jenis proton itu akan merasakan sejumlah proton ekivalen yang terikat pada atom karbon yang bertetangga dengan atom karbon yang mengikat. Ya. Sehingga resonansi dari proton tersebut pecah menjadi N+1 signal. Ya, jadi tiap proton itu kalau dia mempunyai proton, ya, yang bertetangga sejumlah n, ini tetangganya itu sejumlah n, maka proton ini, ya, akan
di-split akan nampak ya menjadi N+1 sigma. Contohnya ini, ya, ini CH ya, karena ini ada 2 Cl, kemudian ini CH2 karena di sini ini ada 1 Cl. Nah, CH2 ini ya, dia bertetangga dengan sebelahnya CH. Berarti CH2 ini akan nampak sebagai doublet. Nah, ini CH2 nampak sebagai doublet. CH ya, CH ini dia nampak sebagai triplet. Kenapa? Karena tetangganya 2H. Dia nampak triplet. Ya, jadi pola splitting menunjukkan proton tetangga. Tetapi jumlahnya berapa proton yang menimbulkan puncak ini dilihat dari integrasinya. Nah, ini dituliskan ini integralnya 1, ini integralnya 2. Ya, jadi jumlah hidrogen yang menimbulkan puncak ini adalah CH. Jadi ini CH, tetangganya adalah CH2 karena dia triplet. Yang ini CH2 ya, tetangganya ya bertetangga dengan CH karena nampak sebagai doublet. Ya. Oke ya. Kemudian ini contoh ya, misalnya ini CH dan CH, kalau X tidak sama dengan Y, maka ini CH ini akan jadi doublet, ini akan jadi doublet. Kalau sama, dia simetri ya. Nah sekarang kalau CH ini, dia tetangganya CH2, maka CH ini akan jadi triplet. Ya. CH2 akan nampak sebagai doublet, karena tetangganya CH. Ya, CH2 bertentangan dengan CH2, ya kalau X tidak sama dengan Y ya, maka ini akan jadi triplet, yang ini triplet. CH ini tetangganya CH3, maka CH ini akan jadi kuartet, CH3 akan jadi doublet. Ya. Nah, kemudian ini CH tetangganya ada 6H, maka ini akan jadi septet. CH3 tetangganya CH, dia akan jadi doublet. Nah, ini dua ini karena sama ya dia akan muncul di tempat yang sama. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini logikanya kenapa dia kemudian menjadi dipengaruhi oleh proton tetangga ya. Ini contohnya ya, kalau ini Ca, ini Cb ya, ini proton Ha, ini proton B ya, Ha ini Hb. Ya. Nah, Hb atau Ha ya, Ha itu akan dipengaruhi oleh Hb ya, karena mereka bertetangga. Nah, pengaruhnya gimana? Pengaruhnya ada dua kemungkinan. Hb ini sebagai tetangga ya bisa jadi dia ada di dalam posisi searah dengan Ha. Ini arahnya ke sana. Ini Hb sebagai tetangganya Ha bisa jadi dia arahnya berlawanan dengan Ha. Ini ya, jadi dia punya satu tetangga, tapi bisa jadi tetangganya itu sependapat ya, searah atau bisa jadi berlawanan. Nah, kalau tetangganya itu searah ya, maka kemanitan proton B itu akan menambah magnet yang dialami proton A. Kalau tetangganya itu berlawanan, ya maka kemagnetan proton B ya itu akan mengurangi medan magnet yang dialami proton A. Sehingga kalau ini dua-duanya mungkin terjadi ya, kedua pengaruh ini berlaku semua pada proton A, karena kan molekulnya banyak ya, sehingga sebagian itu akan ada yang searah, sebagian ada yang berlawanan. Nah, sehingga dua macam orientasi dari proton B itu akan ada. Kalau ini searah, proton A itu akan geser dikit ke arah yang geser kimia yang lebih besar. Ya. Kalau ini berlawanan, dia akan geser dikit ke arah yang lebih kecil, sehingga akan muncul dua puncak. Ya, ini. Dan kalau ini kalau doublet ya, kalau doublet, kalau tetangganya dua bagaimana ya?
Bila proton A mempunyai 2 proton tetangga yang ekivalen, ya, maka signal resonansi itu akan di-split menjadi triplet. Nah, kenapa kok triplet? Ya, karena 2 tetangga itu bisa menjadi 2 tetangganya searah, ini 2 tetangga itu satu searah satu berlawanan, ya, satu searah satu berlawanan dengan komposisi yang berbeda, ya, ini, atau dua-duanya berlawanan. Jadi karena ada 3 kemungkinan, maka dia akan di-split menjadi 3. Dan kemungkinan yang satu searah satu berlawanan ini karena ada 2 kemungkinan, dia akan lebih besar. Sehingga kalau Anda lihat, kalau bentuknya triplet, yang tengah ini akan lebih tinggi dibandingkan yang ini. Ya, karena rasionya itu 1:2:1. Ya, mungkin ini agak cepat ya, tapi saya kira Anda punya waktu cukup banyak untuk nanti pelajari. Ya. Kalau 3 proton, nah 3 proton itu komposisinya seperti ini. 3-3-nya itu berlawanan, ya, 2 berlawanan, 2 searah, 3-3-nya searah, atau 2 searah, 1 berlawanan dengan komposisi yang berbeda. Walaupun ini komposisinya berbeda kan nanti hasil pengaruhnya sama, ya. Nah, ini ada 3 kali kemungkinan untuk yang 2 searah 1 berlawanan. Ada 3 kemungkinan untuk yang 1 searah 2 berlawanan, ya, sehingga perbandingannya seperti ini. 1:3:3:1. Kalau dia punya 3 proton tetangga, maka signal resonansi akan di-split menjadi kuartet. Ya, ini asal muasalnya rumus atau aturan N+1 tadi. Ya, nah ini secara umum rasio intensitas signal hasil splitting itu sesuai dengan segitiga Pascal. Ya, kalau doblet itu 1:1, kalau triplet itu 1:2:1, kalau kuartet 1:3:3, dan seterusnya. Nah, gitu. Ini sudah sampai ke tentukan strukturnya. Oke, sampai di sini ada yang ingin diperjelas? Sudah selesai materi hari ini? Ada yang ingin diperjelas? Tidak ada pertanyaan. Oke. Saya akan memberikan contoh ya untuk menentukan struktur tadi. Ini ya. Enggak gitu kelihatan ya. Oke, saya nggak nyaman di sini. Oke. Ya. Ini buat saya kelihatan nggak? Saya takut nggak terlihat. Saya ulangi dari depan. Ya, ini ya contoh soal yang pertama tadi. Saya copy dari apa namanya, dari PPT tadi ya. Nah, ini spektra NMR-nya. Ini ada informasi. Following compound isomeric ester derived from acetic acid. Each formula mempunyai rumus molekul C5H10O2.
The peak of the spectrum have been labeled to indicate the degrees of splitting. Ya. Jadi kita punya struktur ya. Struktur rumusnya C5H10. C5H10 O2 ya. Jadi hidrogennya ada 10 ya. Kemudian kita pertama membaca ini. Sebenarnya kita bisa tahu IDH ya. Nanti minggu depan saya sampaikan IDH ya. IDH untuk minggu depan aja. Kemudian ini yang pertama kita baca ini NMR-nya. Ini ada 1, atau 0,9 ya. Bentuknya triplet. Ya, ini di A itu ada triplet 0,9 ppm ya. Bentuknya triplet. Terus integrasinya 2,5. Oh, sebelum ke sana kita baca dulu integrasi ya. Integrasi ini perbandingannya ini 2,5 1,7 2,5 1,7 ya. 2,5 banding 1,7 banding 2,5 banding 1,7 ya. Nah, ini caranya bagaimana caranya menghitung? Anda bagi semua ya 2,5 itu dengan 1,7 ya. Oke. Berapa? 2,5 banding 1,7. 1,5 Bu. Ya, saya tuliskan 2,5 bagi 1,7. 1,47 ya. 1,47. Jadi ini akan sama dengan 1,47 banding 1 banding 1,47 banding 1 ya. Kalau dibulatkan berarti 3 ya banding 2 banding 3 banding 2. Gitu ya. Ini 2,5 banding 1,7 banding 2,5 banding 1,7 bagi dengan yang paling kecil 1,7 ya. Jadi 1,7 banding dengan 1,7 2,5 bagi 1,7 hasilnya 1,47. Yang ini juga dibagi 1,7 hasilnya 1, 1,7 1. Bulatkan jadi 3 banding 2 banding 3 banding 2. Gitu. Jadi perbandingan hidrogennya ini adalah 3H ya banding 2H banding 3H kemudian banding 2H. Oke, ya. Ya, kemudian 0,9 triplet ya. Ini ya 0,9 ppm triplet. Nah, yang ini berapa H? Oh, ini 3H. 3H. Berarti apa ini? Berarti dia adalah kenapa 3H berarti dia CH3. Terus kenapa triplet? Berarti dia bertetangga dengan CH2. Itu. Ya. Dia CH3 yang bertetangga dengan CH2. Terus kemudian yang B. Yang B ini yang kedua sextet. Ya. Ini di 1,7. 1,7 ppm. Ya. Sextet. Terus kemudian berapa H ini? 2H. 2H. Berarti apa kalau sextet? Sextet berarti tetangganya 5H. Berarti tetangganya 5H. Ini saya kasih blok. Ini tadi CH3 ya. Berarti yang membentuk itu adalah yang ini. Sekarang yang ini ya sextet 2H.
tetangganya berarti ada CH2, ada CH3 mungkin. Nah, ini CH2 bertetangga dengan ini seperti ini. Ini adalah yang ini. Saya kasih warna lain. Nah, ini. Jadi ini CH2 yang bertetangga dengan sebelahnya CH2 dan sebelahnya CH3. Sehingga dia akan keluar sebagai sextet. Karena dia punya 5 proton tetangga. Gitu. Ya. Oke, kemudian yang C ini 2,2 ppm ya, saya bulatkan. 2 ppm singlet 3H. Apa dia? 3H singlet. Berarti CH3 tidak punya proton tetangga. Ya. Kemudian yang D, ini CH3 tidak punya proton tetangga. Saya kasih warna yang lain. Ya. Kemudian yang D, ini 4 ppm. Triplet 2H. Berarti apa? Jadi kalau triplet berarti dia adalah CH2, tetangganya CH2 juga. Ya. Ini CH2 bertetangga dengan CH2. Saya kasih warna. Ya. Nah, sekarang kita punya ini, strukturnya kita berarti punya CH3, CH2, CH3, CH2. Dengan pola tetanggaan seperti ini. Ya. Nah, kita akan tentukan strukturnya. Strukturnya jadinya seperti apa sih? Gitu ya. Strukturnya seperti apa? Coba kita rangkai ya. CH3, nanti CH2, ini ada CH3 tetangganya CH2 ya. Kemudian CH2-nya ini sampai 4 ppm ya. Sorry, ini bukan di sini ya. Nulisnya kok susah. Karena ini tidak pakai. Ini di sini. Nah, kira-kira begini, saya buatkan. Kira-kira strukturnya begini. Ya, ini CH3 ini 2 ppm, ini yang warnanya pink mestinya. Ya, kemudian CH2 ini yang besar. Oh, ada kurang satu ya. 1, 2, 3, 4. Oh, ini ada satu lagi CH2 di sini. CH2. Nah, karena ini ada 3, CH2, CH2, CH3. Ya. Jadi yang ini yang hijau itu, ya. Ini, ya. Kemudian yang ini CH3 yang kuning. Ya. Ini kuning. Nah, kemudian ini udah, nah ini yang abu-abu. Nah, ini.
Jadi struktur yang kita dapatkan nanti harus klop dengan data yang ada di sini. Kalau kita dapatkan ini CH3 ya, dari 0,9 CH3 tetangganya CH2. Berarti CH3 ini bertetangga dengan CH2, maka nanti dia CH3 ini akan jadi triplet. Oh, ini cocok. Ya. Yang ini CH2 tetangga kanan kiri ya, kanan CH3, kiri CH2. Nah, ini nanti ini cocok. Ini seperti ini akan jadi sextet. Ya, yang ini CH2 tetangganya CH2, nah ini sama. Ya. Harus cocok. Jadi ini adalah suatu profil asetat. Oke, seperti itu kira-kira ya untuk interpretasi spektranya. Ada yang ingin diperjelas? Boleh ditanyakan ya, silakan. Oke, nah nanti di dalam di PPT itu masih ada satu soal lagi ya, masih ada satu soal lagi. Jadi Anda bisa kerjakan ya dengan cara yang seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, kalau ada yang belum paham, boleh ditulis di chat ya di Google Classroom. Nanti kita diskusikan di sana. Ya, saya sudah share materinya kan ya. Nah, ada latihannya dikerjakan. Yang tidak paham ditulis di situ. Nanti kita akan mulai di pembahasan ketika awal. Ya. Oke, mungkin ini untuk pertemuan hari ini ada yang ingin diperjelas? Cukup? Ya, oke. Kalau cukup, mungkin saya akhiri. Sampai di sini nanti saya share recordnya ya, kalau ingin dipelajari lagi. Oke. Ya, saya akhiri sampai di sini. Semoga sehat selalu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih belum kedengaran ya. Oke, saya tutup ya. Saya stop recording.